Tingginya cakupan vaksinasi dibarengi imunitas alami dari infeksi COVID-19 dianggap memiliki daya tahan tubuh dan antibodi yang tinggi atau disebut dengan istilah super immunity. Padahal menurut ahli, antibodi super yang terbentuk bukan berarti seseorang kebal dari infeksi COVID-19, apalagi dengan munculnya varian baru seperti Omicron yang merebak di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Bagaimana kemudian memahami hal ini agar tidak keliru memaknainya? Kita tanyakan lebih lanjut dengan mantan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat sore, Prof. Yoga. Selamat sore, Mas Ferdi. Ya, terima kasih Prof sudah bergabung dengan kita sore ini. Prof, gini, kita ingin diberikan pemahaman yang lebih jelas bagaimana kemudian publik bisa paham dengan istilah super immunity ini. Ini apa lagi nih, Prof? Ya, oke. Jadi seseorang bisa mendapatkan kekebalan, mendapat imunitas, mendapatkan antibodi lewat dua cara memang. Yang pertama, kalau dia sakit, maka tubuh secara alamiah membuat antibodi untuk menyerang penyakit itu. Ya kalau penyakit itu datang lagi, tubuh sudah punya antibodi. Itu yang namanya imunitas natural, alamiah. Itu poin pertama. Tapi poin kedua tentu saja imunitas atau kekebalan atau antibodi juga bisa didapatkan dengan menerima suntikan vaksin. Karena kalau vaksin disuntikan, gantung mekanismenya, RNA bisa macam-macam, bisa inactivated, maka tubuh akan membentuk antibodi juga melawan kalau ada virus yang masuk. Jadi itu memang dua cara. Nah, belakangan ini memang orang banyak berbicara tentang super immunity itu, sama untuk COVID ini. Itu adalah kejadian di mana ada gabungan di antara keduanya, yaitu orang sakit gitu, sesudah sakit dia sembuh, ada antibodi, kemudian dia divaksin. Dan karena divaksin maka ada dua lah katakanlah modal yang dia terima, baik karena sakitnya maupun karena divaksinnya. Karena itu keluarlah kemudian istilah super immunity ini. Dan super immunity ini diduga menjadi salah satu penyebab kenapa kasus di Indonesia landai, kenapa kasus di India juga landai. Tapi dalam hal ini ada tiga atau empat hal yang mesti diketahui oleh masyarakat umum. Nomor satu, bahwa walaupun dia ada imunitas yang meningkat, maka tentu saja imunitas tidak akan terus-menerus. Dia akan turun juga sepanjang perjalanan waktu. Gitu ya. Memang lebih tinggi dari yang hanya vaksinasi saja, tapi tetap saja walaupun tinggi dia akan turun sesuai dengan perjalanan waktu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, karena tadinya disebut ini salah satu alasan kenapa Indonesia dan India juga bisa landai, maka India kita tahu kasusnya sekarang meningkat ya. Pada 20-an Desember kasusnya 6 ribuan. Pada tanggal 5 Januari sudah naik jadi 90 ribu, dan kemarin sudah jadi 150 ribu sehari. Jadi walaupun ada super immunity, kasusnya bisa naik juga tinggi sekali. Dan kalau cerita kadar antibodi, bukan kadar, jumlah masyarakat yang mendapat antibodi, India sudah lama melakukan pemeriksaan antibodi secara berkala. Dan pemeriksaan mereka yang terakhir sekitar ya katakanlah November-Desember, itu penduduk New Delhi sudah lebih dari 90% punya antibodi. Dan penduduk Bombay yang tempat Bollywood itu lebih dari 80%. Jadi walaupun antibodi sudah tinggi, sekarang kasusnya masih terus meningkat. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan tentang super immunity. Yang ketiga, sesuai dengan tadi Mas Ferdi disampaikan, super immunity ini dianggap antibodi lebih tinggi memang, tapi apakah dia bisa menahan Omicron atau tidak, kita belum punya data. Ya, karena Omicron ini kan memang menurunkan efikasi vaksin yang lain gitu secara cukup bermakna, dan menurunkan dan bisa membuat orang yang sudah tadinya sakit kemudian sembuh sakit lagi. Jadi untuk super immunity kita belum punya data ilmiah yang mengatakan bahwa ini pasti atau bisa mencegah sepenuhnya atau tidak sepenuhnya. Dan poin yang keempat yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah memang ini adalah gabungan antara sakit dan vaksin. Tapi sama sekali tidak berarti untuk mendapatkan super immunity lebih baik orangnya sakit aja begitu. Jangan ya. Orang sakit itu kan dampaknya bisa macam-macam. Jadi memang kita tidak mengharapkan orang sakit begitu. Hanya kalau kejadian ada sakit dan vaksinasi, maka dampaknya ada imunitas yang meningkat. Dan yang kelima yang terakhir adalah penelitian ini menunjukkan bahwa imunitas meningkat pada orang yang divaksin, sakit dan kemudian divaksin. Tapi peningkatan yang sama kadar imunitas juga terjadi pada mereka yang mendapatkan booster. Artinya pemberian booster juga bisa menaikkan imunitas selain mekanisme yang sakit dulu kemudian vaksin. Artinya kemudian bukan sebuah pertanda baik semakin banyak yang terinfeksi, semakin kebal tubuh terhadap virus COVID-19 ini ya? Bukan begitu ya, Prof? Kalau secara umum saya memang tentu saja kalau antibodi makin banyak, maka kemampuan bertahan itu lebih besar. Cuman seperti tadi kita sampaikan bicarakan offline, Mas Ferdi, jangan sampai orang membuat ini lengah.
Adanya super immunity atau adanya antibodi dalam tubuh sama sekali tidak menjamin 100% orang tidak tertular. Jadi walaupun ada super immunity, walaupun imunitasnya ada, walaupun kadar survei menunjukkan sekian puluh persen antibodi ada pada penduduk Indonesia di daerah aglomerasi, kita harus tetap waspada, kita harus tetap 3M, 5M, kita harus tetap 3D, dan kita harus tetap vaksinasi untuk yang belum vaksinasi. Oke, satu lagi Prof, yang juga masih membuat pemahamannya ini menjadi kemana-mana soal gejala dari Omikron ini Prof. Ada kemudian yang paham bahwa gejala ringan ini dianggap ya tidak apa-apa begitu. Jadi kemudian kewaspadaan menjadi kurang. Nah ini yang perlu kita tekankan sekali lagi, sebenarnya gejala ringan yang seperti apa yang kemudian diwaspadai sehingga kita juga tidak bisa lengah begitu saja Prof. Jadi memang sebagian besar kasus yang saat ini ada, di Indonesia juga, di dunia ada, memang kasusnya gejalanya ringan. Tapi ada 3 hal yang mesti kita waspadai. Nomor 1, bagaimanapun juga walaupun Omikron ini masih kasusnya sudah meningkat, tapi dibandingkan COVID secara keseluruhan jumlahnya masih relatif kecil. Artinya kalau jumlah kasus Omikron makin meningkat lagi, mungkin gejalanya sudah tidak ringan lagi. Itu poin pertama. Poin kedua, sebagian besar kasus yang sekarang ada relatif usianya muda atau ya katakanlah daya tahan tubuhnya bagus. Kalau COVID ini, Omikron ini kena pada orang yang lebih tua, lansia atau komorbid, maka belum tentu juga gejalanya ringan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sudah pasti ada sekian puluh orang setidaknya yang meninggal karena Omikron. Jadi kalau penyakit ini penyakit ringan, tentu orang tidak meninggal karena penyakit ringan kan begitu. Jadi sudah pasti ada yang meninggal, dan itu saya barusan cek di yang rajin melaporkannya sampai 31 Desember di Inggris sudah dilaporkan 75 orang yang meninggal, belum lagi dari Amerika, dari mana-mana, dari India dan sebagainya. Jadi pada tanggal, saya kira 2 hari yang lalu, Direktur Jenderal WHO mengatakan cerita ringan ini tidak boleh dikunyah begitu saja, kita mesti waspada, apalagi penularannya kan tinggi sekali. Penularan tinggi sekali ini bukan hanya karena perubahan pada mutasi yang sudah banyak dibicarakan, tapi juga masa inkubasinya lebih pendek. Masa inkubasi Alpha itu 5 hari, masa inkubasi Delta 4 hari, masa inkubasi Omikron 3 hari. Kalau masa inkubasi lebih pendek, maka kemungkinan menular lebih besar. Dan kalau kasusnya naik tinggi sekali, mudah-mudahan tentu saja tidak di Indonesia, maka sebagian kecil saja masuk rumah sakit, ini sama juga dengan yang kasusnya tidak terlalu tinggi tapi berat. Ya. Jadi kita memang betul-betul harus waspada, saya tidak mau mengatakan kita memang tidak boleh panik, tapi kita ikuti perkembangannya, kita lihat secara jernih informasi yang ada, cepat menular pasti, ringan sebagian besar tapi tidak semua, jelas ada kasus yang meninggal. Yang ketiga jelas ada kemungkinan infeksi ulang, artinya orang sudah sakit kemudian tertular kembali. Yang keempat, efikasi vaksin memang turun, hanya turunnya berapa belum terlalu jelas, tapi kalau diberikan lebih baik. Yang kelima, PCR masih tetap dapat digunakan untuk diagnosis. Oke, bukan berarti tidak punya faktor resiko yang tinggi ya Prof ya. Gini Prof, simptom yang paling pasti apa sih Prof sebenarnya? Flu begitu atau pasti? Batuk? Gejala yang paling pasti? Gejala yang paling pasti ya. Ya, jadi sebenarnya mau alfa, mau beta, mau gamma, mau delta, apalagi Omikron, tidak punya gejala yang pasti yang mengatakan, pertanyaannya yang pasti ya, kalau gejalanya pasti ini, pasti varian ini, itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, gejala itu bisa bervariasi, sekali lagi, kita tidak berharap kasusnya makin banyak tentu saja, tapi kalau kasusnya makin banyak, maka berbagai gejala muncul. Pada waktu awal-awal COVID, gejalanya selalu di saluran napas. Tapi belakangan dengan jumlah kasus meningkat, ada gejala di saluran cerna, ada gejala di tempat-tempat lain. Jadi kita tidak bisa memastikan varian mana yang menyerang seseorang hanya berdasarkan gejalanya saja. Oke, apa kemudian yang penting lagi Prof? 5M sudah pasti untuk kemudian bisa mewaspadai ini agar tidak muncul ketakutan. Bagaimana Prof? Yang pertama kan tentu saja pembatasan sosial. Ya, tadi Mas Ferdi bilang 5M sudah pasti begitu. Saya ada usul baru, 5M atau 3M kan kita kenal sebagai new normal. Saya usul E-nya diganti O, jadi now normal. Jadi kita 3M atau 5M, ini adalah bagian dari kebiasaan hidup kita. Katakanlah hidup zaman now memang mesti pakai begini. Itu nomor 1. Tentu saja untuk pemerintah melakukan pembatasan sosial sesuai dengan level PPKM dan sebagainya. Yang kedua soal tes, pemerintah harus meningkatkan tes, tetapi untuk anggota masyarakat, kalau ada kecurigaan, apalagi ada kontak dengan orang yang baru pulang dari negara terjangkit, kan makin lama makin banyak negara terjangkitnya nih. Maka kalau ragu-ragu silahkan lakukan tes. Jangan ragu-ragu. Ya. Dan kalau mudah-mudahan negatif, tapi kalau positif beritahu lingkungan sekitar. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka yang belum vaksinasi, saya barusan buka data, masih ada 44%
orang Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi memadai dan masih ada 50 sekian persen lansia yang belum dapat vaksinasi memadai. Jadi lebih dari separuh belum dapat vaksinasi memadai lansia. Jadi tolong dimotivasi lansia untuk mendapatkan vaksinasi, selain juga masyarakat luas. Dan yang terakhir, karena pertanyaannya supaya orang tidak panik, kita mesti dengarkan berita dari sumber yang jelas. Jangan semata-mata memegang informasi dari WA saja begitu. Kita dengarkan informasi resmi dari pemerintah, dari Satgas, WHO, dari CNN, televisi misalnya juga, atau sumber berita lain yang pasti. Karena informasi terlalu banyak berkembang, membuat orang panik tanpa perlu, padahal kita bisa melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan untuk cegah penularan Omikron berkembang. Oke, Prof, saya baru ingat kasus di Krukut Taman Sari, 1 orang terinfeksi, kemudian tracing dilakukan sampai 36 orang kasus probable begitu ya, dan saat ini sebagian dirawat dan sebagian menunggu hasil genome whole sequencing. Apa catatan Anda soal ini? Sekarang diberlakukan mini lockdown di sana. Oke. Satu, itu menunjukkan bahwa Omikron itu memang mudah menular dengan cepat. Ya, artinya ini kan sekian banyak orang tertular, itu sudah bagus. Tapi yang kedua yang penting adalah siapa yang menulari orang yang di Krukut ini? Kita punya 20 sekian transmisi lokal menurut informasi dari Kementerian Kesehatan. Kalau yang 200 sekian orang dari luar negeri jelas. Tapi kalau orang transmisi lokal yang nggak pernah kemana-mana, hanya di Indonesia saja, dia positif dan menularkan ke 20 orang sekitarnya, kita mesti cari sumbernya dari mana. Karena kalau sumbernya nggak ditemukan, maka sumbernya ini masih mungkin terus menularkan ke orang lain kan. Jadi selain menangani 30 yang tertular, cari sumbernya dari mana, sumbernya itu kemudian dicek apakah dia sudah menularkan ke orang lain atau belum. Jadi penanganan transmisi lokal sama pentingnya dengan penanganan menjaga orang masuk dari luar negeri yang kemungkinan positif Omikron. Sekarang diterapkan mini lockdown di sana, Prof. Ini sudah tepat langkah seperti ini? Ya, tentu saja itu baik untuk mini lockdown. Tapi kan orang itu kan bisa saja dia datang dari kantornya kan tadinya, atau datang dari pasar atau di mana di luar daerah itu. Jadi mesti dicari ke belakang dari mana dia tertular. Oke. Yang mini lockdown untuk mencegah yang sekarang terjadi itu sudah bagus. Tapi carilah dari mana sumbernya. Karena sumbernya itu bukan tidak mungkin juga sudah menulari orang lain lagi. Carilah sumbernya, itu prinsip dasar pengendalian penyakit menular atau wabah seperti sekarang ini terjadi. Oke, kita tunggu bagaimana kemudian update penanganannya. Yang jelas tracing harus terus ditingkatkan, bukan hanya ke depan begitu ya Prof, yang sudah terinfeksi, tapi juga ke belakang begitu. Siapa yang menginfeksi begitu ya Prof ya? Oke, baik. Terima kasih informasi yang cukup komprehensif mengenai super immunity dan Omikron ini, Prof Yoga sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini.